Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 698 bukan jebakan. Dalam ruangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut, Paula seketika memerah karena malu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Paula tahu betul dalam hatinya bahwa apa yang ada di hadapannya saat ini adalah kesempatan yang mungkin hanya akan datang sekali seumur hidup. Akan tetapi, jika Paula benar-benar setuju untuk tidur bersama Farrell dengan cara seperti ini, tentu saja dia tidak akan rela. Gadis itu merasa bahwa dirinya terlalu murahan, dan dia hanya akan membuat Farrell memandang rendah dirinya. Seorang sutradara yang sangat terkenal di industri perfilman Indonesia, tersenyum dan berkata kepada Paula, "Gadis cantik, aku akan memberitahumu. Seorang gadis sepertimu ini yang hanya ingin meraih banyak popularitas di industri hiburan kami, sudah sangat banyak. Kamu tidak tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk tidur dengan Tuan Farrell. Sungguh suatu kehormatan bagimu jika kamu memiliki kesempatan seperti itu sekarang. Kamu mungkin tidak memahami industri hiburan. Industri kami memiliki aturan tersendiri. Jika kamu ingin mengadakan orang lain untuk memanjat, maka kamu harus memberikan sesuatu. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu tidak memberi sama sekali, tentu saja kamu tidak akan mendapatkan apa-apa." Meskipun apa yang dikatakan sutradara itu terlalu frontal, tetapi orang-orang yang ada di ruangan tersebut terlihat sangat tenang. Tak satu pun di antara mereka yang menyangkal, karena hal semacam ini pada dasarnya bukanlah hal yang aneh di mata orang-orang seperti mereka. Sebaliknya, hal semacam itu bisa dianggap sebagai suatu hal yang sangat lumrah. Meskipun bintang-bintang industri hiburan terlihat sangat jujur dan baik, tetapi kenyataannya tidak demikian. Di industri hiburan, para bintang itu akan selalu berdiri di bawah bantuan orang-orang seperti Eriko dan Farrell. Pada dasarnya, jika status mereka hanya bintang yang biasa saja dan tidak terlalu terkenal, maka mereka harus menerima semua jenis aturan rahasia yang ditetapkan, seperti menjual tubuhnya. Aturan tersebut bahkan sudah menjadi rahasia umum di industri hiburan. Paula tampak ragu-ragu sejenak ketika mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu. Dia tahu bahwa kesempatan ini sangat langka. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk berteman baik dengan orang seperti Eriko, tetapi apa yang ditawarkan Farrell kali ini juga masih terbilang sangat baik. Bagaimanapun, Paula tahu bahwa tubuhnya adalah alat tawar-menawar terbesarnya. Namun untuk saat ini, Paula masih tidak rela untuk melepaskan alat tawar-menawar terbesarnya hanya karena beberapa kata dari orang lain. Farrell, yang duduk di sofa, sudah menghafal banyak pikiran wanita, dan tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Paula saat ini. Bagaimana mungkin tuan muda kaya raya seperti dia bisa dijebak oleh gadis seperti Paula? Jadi dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Gadis cantik, kalau memang kamu tidak mau, maka lupakan saja. Nanti setelah kamu memikirkannya dengan baik, kamu dapat kembali menemuiku kapan saja." Ketika Brian mendengar kalimat yang diucapkan Farrell, wajahnya mendadak berubah menjadi sangat khawatir. Saat itu juga dia dengan cepat berteriak kepada Paula, "Paula, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kesempatan emas. Apa kamu benar-benar akan menyerah?" Paula menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, "Maaf, aku sangat sibuk malam ini." Paula tahu betul di dalam hatinya bahwa dia sudah tidak punya kesempatan lagi sebab Farrell sudah mengatakan itu, jika dia menarik kembali kata-katanya dan setuju, itu justru akan menunjukkan bahwa dia tidak punya harga diri. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menjawab Brian dengan sikap dingin, lalu berbalik dan berlari keluar ruangan. Begitu melihat Paula pergi, Brian tampak cemas dan langsung berteriak, "Paula!" Namun Paula benar-benar pergi, dia lalu mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, kemudian tersenyum seraya berkata, "Hahaha, wanita ini cukup menarik." Eriko menoleh ke arah Farrell dan berkata sambil tersenyum meledek, "Farrell, aku tidak menyangka kamu membiarkan gadis itu pergi." Farrell berkata dengan nada yang sangat santai, dia tidak lebih dari seorang gadis biasa. "Yang pasti, aku tidak membutuhkan gadis seperti itu." Jelas terlihat dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. "Aku sedang tidak ada kegiatan hari ini, dan aku ingin memberinya kesempatan, tetapi aku tidak menyangka gadis itu begitu bodoh. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan seperti ini, jadi lupakan saja."
Eriko mengangguk pelan dan berkata dengan jijik, "Ya, beberapa gadis berpikir mereka dapat menjebak kita hanya karena mereka sedikit cantik, tetapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa kita dapat menemukan sebanyak yang kita inginkan jika kita memang menginginkan sesuatu dari mereka." Setelah mendengar ucapan Eriko, Ferrell hanya bisa terdiam sejenak, lalu tersenyum pada Eriko dan bertanya, "Tuan Eriko, ku dengar kamu akan melamar Calista hari ini." "Ya," jawab Eriko seraya mengangguk pelan. "Apa kamu sudah bersenang-senang? Kamu yakin ingin menikah sekarang?" tanya Ferrell sambil tersenyum tipis. "Hahaha, Calista yang mendesakku untuk menikah dengannya. Aku tidak bisa berurusan dengan wanita gila seperti dia. Selain itu aku tidak bisa meninggalkan Calista sekarang, jadi aku hanya bisa setuju," jawab Eriko dengan santai. "Aku tidak menyangka ternyata Tuan Eriko adalah pria yang juga ingin menikah," kata Ferrell sambil meneringai. "Nanti kamu juga akan mengalami hari seperti itu." Eriko mengulurkan tangan menepuk bahu Ferrell, lalu melanjutkan, "Kamu hanya belum bertemu dengan wanita yang tepat." Sementara itu, Paula langsung menghampiri Morgan dan teman-temannya begitu dia meninggalkan ruangan Eriko. Felicia langsung terkejut ketika melihat Paula sudah kembali. Paula bukan orang bodoh. Tentu saja dia tidak menceritakan hal yang dialaminya di dalam ruangan tadi. Jika dia menceritakan hal itu, dia tentu akan sangat malu. Melinda kaget mendengar kata-kata Paula, lalu bertanya, "Apa kamu langsung kembali setelah bertemu dengan Tuan Eriko?" Paula menoleh dan menatap Melinda dengan santai, lalu menjawab, "Memangnya kenapa?" Melinda tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Felicia melihat bahwa suasana hati Paula saat ini sedang tidak baik, dan dengan cepat dia menyarankan sambil tersenyum, "Tidak ada yang akan kita lakukan di sini. Sepertinya pesta dansa akan segera dimulai nanti setelah beberapa saat lagi. Lebih baik kita keluar dulu. Kapal pesiar sepertinya sudah mulai berjalan. Kita bisa pergi dan melihat pemandangan di luar." Reshan dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata Felicia. "Baiklah, aku juga merasa bosan di sini. Ayo jalan-jalan," serunya kemudian. Ketika Morgan melihat teman-temannya berencana untuk pergi, dia tentu saja juga tidak keberatan. Dia mengikuti mereka keluar dari ruangan pesta dan datang ke geladak kapal pesiar. Pada saat ini, kapal pesiar sudah keluar dari dermaga. Begitu mereka melihat keluar, ada pemandangan laut yang tak berujung dan langit berbintang. Pemandangan yang sangat indah tersebut membuat orang merasa santai dan bahagia. Morgan dan teman-temannya mengobrol sambil menikmati pemandangan laut yang terhampar indah di depan mata.